Bukankah ketika kita diberikan waktu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kita pun dikasih momen di saat kita sakit untuk membuat kita sadar bahwa kita lemah, bahwa kita tidak berdaya, dan waktu kita tepat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul pada saat sakit kita sujud kepada Allah, betul pada saat saturasi 80 atau 70 kita menangis di hadapan Allah, tapi setelah itu kita lupa, setelah itu kita kembali ke dunia kita, setelah itu kita lupa sujud lagi kepada Allah, lupa lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sebagian dari kita waktunya salah satunya diisi dengan momen dia divonis dokter sakit kanker atau sakit-sakit penyakit serius, dan pada saat itu dia bangun di waktu malam, dia sujud kepada Allah, dia mengatakan Rabbik firli wa tub alayya. Tapi ketika kanker itu pergi dan dia dinyatakan negatif, dia lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah banyak di antara kita diuji dengan masalah rumah tangga yang memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak berhasil mengelola rumah tangga kita dengan mengandalkan diri kita, yang membuat kita sujud di waktu malam, membuat kita beristighfar ketika kita geleng-geleng kepala terhadap kelakuan istri kita atau anak-anak kita. Tapi begitu semua berakhir, kembali lagi kita kepada kegiatan-kegiatan kita yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan hanya dikasih waktu jamaah sekalian, kita dikasih waktu dengan semua dinamika-dinamikanya, semua cerita-ceritanya, semua pasang surutnya, semua musibah-musibahnya, semua rasa sakit, semua waktu ketika kita nggak punya uang, pada saat kita merintis, pada saat kita disepelekan orang, pada saat kita melihat dengan nyata betapa bodohnya diri kita, betapa kita melakukan blunder dalam 1-2 kasus kehidupan, dan itu membuat fatal karena Allah tidak tolong kita, karena kita lupa dengan Allah, kita lupa isti'anah billah, kita lupa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tunjukkan betapa pentingnya meminta kepada Allah, betapa pentingnya sujud kepada Allah, betapa pentingnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu semua lupa. Maka wajar ketika Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha, omong kosong, itu hanya pembicaraan yang gak ada makna. Saya sudah kasih waktu kok, dan full dengan dinamika, dan setiap dinamika itu cukup untuk membuat Anda ingat bahwa Anda lemah dan Allah yang maha kuat, cukup untuk membuat Anda ingat bahwa Anda bukan siapa-siapa dan Allah ala kulli syai'in qadir, cukup untuk membuat dan menyadarkan kita bahwa kita bodoh dan Allah al-alimul khabir. Tapi kita nggak ambil kesempatan. Maka ketika kematian itu menghadang, baru kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Saya nggak kasih permintaan Anda, itu omong kosong. Awalam nu'ammirkum, bukankah saya sudah kasih waktu yang cukup bagi Anda untuk berpikir? Bukankah Allah kasih Ramadan buat kita, tapi setelah Ramadan kita lupa lagi dengan Allah? Bukankah Allah sudah kasih sakit buat kita, dan setelah sakit kita lupa lagi buat Allah? Bukankah Allah kasih masalah rumah tangga buat kita, begitu masalah selesai kita lupa lagi buat Allah? Bukankah Allah takdirkan kita kehilangan orang tua kita, kehilangan istri kita, mungkin kehilangan anak-anak kita, sebagai pesan bahwa dunia ini fana, tidak ada kekekalan. Mungkin kita berkabung beberapa bulan, setelah itu kita move on dengan cara yang salah, kita lupa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak cara yang Allah kasih kepada kita agar kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Karena kalau ajal itu sudah datang, gak ada artinya, gak didengar, taubat gak diterima sama malam yugorgir selama nyawa belum sampai tenggorokan. Dan kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, pintu taubat ditutup sama Allah. Sudah cukup. Karena yang gaib menjadi nyata pada saat itu, dan ujian sudah berakhir. Allah ingin kita taubat pada saat yang gaib tetap gaib, karena kita beriman kepada Allah, karena kita beriman pada firman-firman Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin sekalian, beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, lalu manfaatkan waktu yang ada
yang Allah berikan kepada kita. Karena kita nggak pernah tahu kapan waktu itu habis, dan waktu itu pasti akan habis.